jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut kayamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Halo ibu-ibu, apa kabar? Pastinya sehat ya, haleluya. Gimana ibu-ibu yang ada di Jurumudi? Luar biasa. Ibu-ibu yang ada di Karangtengah juga luar biasa pastinya. Oma-oma tetap cari Tuhan ya, tetap mendengarkan banyak firman Tuhan. Apapun itu, segala hal yang membangun itu harus dicari. Amin. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam satu tayangan ibadah bersama lewat virtual. Ibu-ibu yang ada di rumah juga ikut beribadah ya. Ambil waktu, di antara kesibukan kita ambil waktu walaupun hanya 1 jam. Duduk diam untuk datang sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu sudah siap beribadah? Puji Tuhan. Ya, kompornya udah mati, udah selesai masaknya ibu-ibu, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Sehat ya. Yuk mari kita berdoa buat ibadah ini. Supaya apapun yang kita lakukan, kita tetap melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibu-ibu di rumah, kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sukacita besar datang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa setiap kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu juga yang ada di rumah dalam keadaan tubuh ini berkati Tuhan. Dalam kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan besar buat setiap kami orang-orang yang tetap mencari Tuhan. Dalam segala situasi apapun Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami ucap syukur untuk segala keadaan apapun. Karena kami belajar melihat sesuatu yang baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan menjadi berkat buat kami. Kebenaran firman Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu di rumah sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, siap memuji Tuhan. Haleluya. Boleh berdiri, boleh. Boleh sambil bergoyang juga boleh. Oma-oma juga boleh ya. Kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yuk. Dia Allah yang sanggup buat saudara dan saya. Amin. Mari bernyanyi. Apa yang tak pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bernyanyi sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang sanggup. Amin. Apa yang tak
yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ibu-ibu bernyanyi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Haleluya. Yes. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi jalan kaki setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari-hari ini Tuhan, biar kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Kami tetap terus mencari wajah Tuhan. Karena kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Kami punya kehidupan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami punya kekuatan yang baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Ini setiap kami para wanita-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami hanya mau berjalan dalam pimpinan Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terkadang kami menjadi orang-orang yang tidak setia. Tapi Engkau tetap menjadi Bapa yang setia buat kami. Engkau Bapa yang selalu ada buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami adalah biji mata-Mu, kami umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami ada di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Engkau sangat baik Bapa. Kami hanya memandang Engkau Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata.
kami Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ini pujian kami Tuhan, haleluya. Bapakku yang baik, haleluya Yesus, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Bapa yang baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Kami angkat hati kami bagi-Mu. Kami angkat pujian kami bagi-Mu. Haleluya, yes. Haleluya. Ya, haleluya Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sangat baik. Ya Aba, ya Bapa. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu diagungkan.
Bapa. Ini yang kami nantikan Tuhan. Kami hanya menantikan Engkau Bapa. Menantikan terus pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak akan pernah mengandalkan kekuatan kami, karena kami tidak akan pernah mampu Tuhan. Tapi kami terus belajar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, di dalam segala keadaan Tuhan. Biar tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang kami. Haleluya, haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini pujian dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami buka hati untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Firman-Mu memberikan kami kehidupan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita ibu-ibu yang berada di rumah sama-sama katakan amin. Kita siapkan untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang ada di rumah, kita ketemu lagi dalam ibadah virtual hari ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu hari ini. Biarlah setiap kami yang ada di rumah-rumah untuk Tuhan melakukan ibadah secara online, Engkau memberkati. Beri kekuatan, kemampuan kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Sebentar kami akan membacakan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini yang akan menguatkan, yang akan meneguhkan, yang akan membangun. Sehingga ibu-ibu semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau juga mengurapi ibu-ibu yang ada di rumah. Biar kebenaran Tuhan sajalah yang terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar semuanya, sehat? Sekalipun kita beribadah dalam keterbatasan, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas buat menjangkau ibu-ibu yang ada di rumah. Mari kita satukan hati, mari kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Hari ini tema yang saya angkat adalah ketaatan mendatangkan berkat. Firman Tuhan yang saya ambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Mari kita akan baca bersama. Saya akan membacakan setiap kebenaran firman Tuhan ini. Ketaatan mendatangkan berkat itu langkah pertama yang harus kita ambil ketika kita mau taat untuk mendatangkan berkat. Setia melakukan perintah Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Setia Abraham adalah orang yang setia melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham untuk dia mempersembahkan, mengambil anaknya dan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran, Abraham sangat taat. Ketika Tuhan berfirman seperti itu, dia melakukan. Apa yang dilakukan? Pagi-pagi dia bangun. Dia siapin semua yang perlu dia bawa untuk dia persembahkan, yang perlu dia persiapkan segala sesuatu yang perlu untuk dia pergi mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang Tuhan katakan. Tempat yang dia akan pergi aja dia belum tahu. Tetapi Abraham taat. Dia setia melakukan perintah Tuhan. Dia tidak melakukan perbantahan. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia mengerjakan. Artinya dia setia melakukan firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan memerintah kepada dia, memberi perintah, memberi arahan, dia melakukan tanpa dia harus komplain. Orang yang setia adalah orang yang ikut, atau orang yang setia adalah orang yang taat apapun yang dikatakan Tuhan. Kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1. Kejadian 12 ayat 1. Di mana Abraham disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah Ur Kasdim. Abraham dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perintah yang sama yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, di hal yang sama, yaitu dia harus keluar dari tanah, dari sanak saudaranya dan pergi ke satu tempat yang Tuhan perintahkan. Dia harus keluar dari zona nyaman. Dia harus keluar dari tempat di mana ada sanak, ada keluarga, ada semua yang orang-orang yang dia kasih. Tetapi ketika Tuhan menyuruh dia melakukan dengan taat. Itulah kenapa pertama, setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lanjut pada step yang berikutnya, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segala. Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita baca di ayat 4-6. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepada tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Abraham melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dia tidak peduli dengan segala harta, kekayaan, apapun yang dia miliki, sana keluarganya, semua yang dia punya. Tapi dia mau mengasihi Tuhan. Dia mau memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Tuhan yang utama dalam hidupnya. Dia memilih Tuhan untuk segala-galanya. Dan hari ini Abraham membuktikan ketika dia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan, dia taat dan melakukan perintah Tuhan. Ketika orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan dengan penuh ketaatan. Di dalam Yohanes 14 ayat 21, tolong dibacakan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu yang dilakukan Abraham. Dia mengasihi Tuhan di atas segalanya.
Dia memilih dan mengutamakan Tuhan di atas segalanya, dan dia melakukan semua untuk Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang taat melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Di yang ketiga, memiliki iman yang luar biasa. Di ayat 7 sampai 9, saya minta tolong dibacakan. Kejadian 22 Ayat 7 sampai 9. ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah dia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban kebakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Ini adalah perkataan iman dari Abraham ketika anaknya bertanya bahwa di sini udah ada api dan kayu. Terus anak dombanya mana? Biasanya kan untuk korban bakaran itu biasanya itu harus ada lembu atau domba. Nah, si Ishak tidak melihat ada lembu dan domba. Makanya dia tanya, "Bapak, mana? Semua udah ada. Api kayu udah ada. Terus korban bakarannya mana? Anak dombanya mana yang mau dikorbankan?" Tetapi Abraham itu orang yang penuh dengan iman. Dia melihat segala sesuatu jauh ke depan. Dia menjawab kepada Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagai. Itulah perkataan iman. Abraham memiliki iman yang luar biasa. Dia melihat bahwa dia nggak mungkin katakan ke anaknya bahwa anaknya yang akan jadi korban, tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan menyediakan. Dan benar, saudara, di ayat selanjutnya kita akan menemukan bahwa di ayat ke 10 sampai 12 itu Tuhan menepati janji seperti apa yang dikatakan Abraham, yaitu kok anak domba tersedia sehingga dia tidak perlu mengorbankan anaknya Ishak. Nah, karena iman Abraham yang luar biasa, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa juga bagi. Tuhan menyediakan bukan anaknya yang dikorbankan, tapi Tuhan menyediakan domba untuk dikorbankan sebagai korban bakaran. Di step yang seterusnya, keempat, miliki kapasitas hati yang luas. Di ayat 10 sampai 12, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anak tunggalmu kepadaku." Luar biasa Abraham. Dia sebagai seorang bapa, dia mau mengorbankan, diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Bagaimana perasaan seorang bapa melakukan hal itu? Saya percaya setiap bapa yang ada di seluruh dunia tidak akan mau melakukan hal ini. Karena anak ini kan anak yang ditunggu-tunggu, anak perjanjian, anak yang akan mewarisi seluruh keturunan. Terus ketika Tuhan minta buat dia, tapi Abraham taat. Abraham itu memiliki hati yang luas. Dia percaya kepada Tuhan. Dia sangat melekat dengan Tuhan. Jadi dia tahu Tuhan pasti beri yang terbaik. Ada jalan keluar. Ada hal yang akan Tuhan kerjakan. Ada perkara ilahi yang akan Tuhan lakukan dalam. Ketika dia memiliki hati yang sangat luas. Makanya Tuhan menyediakan anak domba jantan untuk mengganti Ishak sebagai korban bakaran. Amin. Saudara, keadaan sekarang tidak menjanjikan. Keadaan sekarang tidak menjanjikan bagi kita. Tapi percaya ada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang membawa Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim. Bahkan Tuhan yang membawa Abraham menjadi bangsa yang besar.
Tuhan yang sama yang memimpin kehidupan. Tuhan yang sama yang ada dalam hidup kita. Tuhan yang sama akan melakukan hal-hal yang ilahi dalam kehidupan kita. Ketika kita melekat, ketika kita dekat dengan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita memiliki iman yang luar biasa. Hal-hal yang di luar dari yang kita tidak pikirkan itu terjadi. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang kelima, Abraham menerima janji Allah. Dalam ayat 16 sampai 19, saya minta tolong dibacakan. Kejadian 22 Ayat 16 sampai 19. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan ayat 18. Ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini yang terjadi untuk sampai ke berkat ini adalah proses, adalah perjalanan yang luar biasa yang harus dilalui oleh Abraham sehingga dia bisa melihat bagaimana ketika dia taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan berkat di balik segala sesuatu yang dia lakukan. Ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Abraham tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain, tanpa protes. Ketika dia harus Tuhan suruh membawa anaknya menjadi korban bakaran. Itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Di salah satu contoh dari ada tokoh yang lain di dalam Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Nuh adalah orang yang memiliki hati atau kapasitas hati yang juga luas, yang sama besarnya, sama seperti Abraham. Ibrani 11 ayat 17, ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Nuh juga memiliki hati yang luas. Kenapa? Karena waktu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, padahal hal itu mustahil di tengah-tengah kehidupan dia. Dan Tuhan menyuruh Nuh buat bahtera karena dunia ini akan Tuhan akan menghukum dunia dengan air bah. Dan Nuh melakukan dengan tanpa ngomong, tanpa tanya, tanpa protes. Tapi dia taat, dia melakukan. Dan tepat seperti yang diucapkan Tuhan. Ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, Nuh dan keluarganya. Dan binatang ciptaan, semua yang mengikuti Nuh selamat. Saudara, miliki kapasitas hati yang luas. Abraham melakukan hal-hal ini. Abraham menerima janji Tuhan, tetapi dia melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Saudara juga sama, Abraham manusia, kita sama. Tapi mampukah kita untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Terus ketika kita melakukan segala sesuatu, ada berkat yang Tuhan sediakan. Abraham mendapat anugerah yang besar dari Tuhan. Dari keturunan Abraham melahirkan raja-raja. Dari keturunan Abraham melahirkan bangsa yang besar. Amin. Kesimpulan, ketaatan mendatangkan berkat. Kita harus melakukan setia, melakukan perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Memiliki iman yang luar biasa. Keempat, memiliki kapasitas hati yang luas. Kelima,
menerima janji Tuhan. Saya percaya ibu-ibu di rumah hari-hari ini, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Bukan cuma dekat, melekat dengan Tuhan. Taat dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Sekalipun itu mustahil, jalani, lakukan. Karena di balik itu ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Abraham, ketaatan Abraham membuat semua bangsa di bumi mendapat berkat. Itu luar biasa loh saudara. Luar biasa ketaatan seseorang, ketaatan seorang Abraham menjadikan semua bangsa mendapat berkat. Termasuk saya dan saudara. Amin. Milikilah hati yang taat kepada Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Dan biar Tuhan melakukan hal-hal yang ilahi dalam ini. Ibu-ibu tetap kuat, tetap bersuka cita, tetap terus maju, tetap bergantung berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini. Tidak ada yang dapat kami banggakan di dunia ini. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami mau setia, kami mau taat kepada Tuhan. Sekalipun itu sulit, tetapi kami mau melakukan. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang melindungi, yang membentengi. Tuhan yang besar, yang terus berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati setiap ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang dalam keadaan susah, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga terus ibu-ibu ini akan terus maju, kuat berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan terima doa berkat. Mari ibu-ibu yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita akan terima doa berkat. Mari ibu-ibu kita angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita sudah menikmati ibadah sepanjang hari ini. Biar berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai ibu-ibu di rumah berserta keluarga. Shalom.